Provinsi Jawa Tengah dengan nomor register sengketa 058-SI-Romawi 8-2023 tertanggal register 8 Agustus 2023 antara pemohon Forum Serikat Buruh Migas Cilacap atau FSBMC melawan termohon Kepala BPJS Kanwil Jateng dan DIY segera dimulai. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 058 SI Romawi 8 2023 tertanggal register 8 Agustus 2023 antara pemohon Forum Serikat Buruh Migas Cilacap melawan termohon Kepala BPJS Kanwil Jateng dan DIY pada hari ini, tanggal 28 Agustus 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Dipersilahkan kepada Panitera untuk membacakan tata tertibnya. Tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi, dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Tata tertib selesai. Terima kasih kepada Panitera yang telah membacakan tata tertib. Demi lancarnya persidangan ini, kami mohon para pengunjung yang hadir dalam ruangan ini untuk mentaatinya. Sekali lagi, alat komunikasi, handphone untuk di silent ya, atau diam. Selanjutnya kami akan menyampaikan pemenang Komisi Informasi terkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, khususnya Pasal 6 Ayat 4 dan Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik sebagai berikut. A. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Berdasarkan tugas tersebut, Komisi Informasi memiliki wewenang A.
memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa. 2. Meminta catatan dan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk pengambilan keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak yang terkait sebagai saksi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non-litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. C. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. D. Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda serta jadwal sidang pada hari pertama adjudikasi non litigasi. Oleh karena itu kami mohon kepada para pihak untuk dapat hadir di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya kami akan memeriksa identitas para pihak atau legal standing dari pemohon dulu. Silakan maju. Ya, bro, migas. Di sini pengangkatan. Lah, maksud saya yang ini aslinya yang mana? Ini untuk pendukung saja yang mulia. Oh, ya, ini pendukung. Oh, gitu. Jangan yang mulia Pak ya. Kami komisioner, majelis komisioner. Ya, kalau yang mulia berarti panjenengan ada biasanya itu ada di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Ya, jadi berbeda. Majelis komisioner. Ini untuk Ahmad Purwati. Ada Pak ya. Identitas KTP. Pak Wagimin juga. Kalau nggak ada ya SIM atau apa nama ATM, Pak. ATM. Ahmad Purwati ya. Pak Ahmad Purwati bisa ke depan.
Ya, untuk termohon identitas di surat kuasanya berapa? 2 orang, 3 orang. Atau itu mewakili semua? Kalau mewakili semua, tiga-tiganya. Tiga-tiga ya. Sebagai petugas ini. Aku representatif. Pak Saiful. Ya. Di sebagai apa, Pak? Sebagai wakil Kanwil, maka Kanwil bidang wasring. Ya. Jadi ini tidak pakai kuasa ya, langsung Ini mohon ditunjuk oleh maaf, perusahaan untuk ini mungkin prosedurnya kami enggak ini belum tahu sebutannya apa, majelis ya, Pak. majelis komisioner. Ketua majelis, mohon maaf karena surat baru kita terima. Kita ini di Kanwil, surat masuk tanggal 21, baru disposisi hari Jumat kemarin. Jadi kita hanya diperintah, bukan gini ya, diminta oleh ke Kanwil karena suratnya ditujukan ke kantor wilayah untuk menghadiri. Nah, Jumat ya hari ini kita hadir, cuma persiapan apa, cuma kemarin kita koordinasi dengan cabang karena cabang ini yang sebenarnya yang memiliki kewenangan untuk perusahaan yang ini ya, berperkara ini. Sedangkan Will tidak punya kewenangan karena tidak punya ini, wilayah kerja ya. Cabang di bawah Kanwil, tapi yang punya untuk hubungan kerja sebenarnya antara cabang dengan si peserta atau perusahaan. Makanya hari ini kita hadir tidak dalam kapasitas mewakili atau kuasa ya, cuma menghadiri memenuhi undangan itu, Pak Majelis. Ya, mohon maaf ini terus terang ini. Kalau memang nanti harus dilengkapi ya akan kita lengkapin ya. Tapi ya ini gimana ini ya? Mungkin itu Ketua Majelis. Terima kasih pada termohon. Ya. Yang dari cabang, Ini, Ibu. Ya. Ibu dari cabang BPJS. Ya. Ya. Sebagai apa, Bu? Aku representatif. Ya kami mohon nanti ke depan ya. Untuk selanjutnya kami mohon ada surat kuasa, entah itu dari Kanwil atau dari cabang. Ya. Nanti siapa saja yang untuk hadir karena ini untuk juga legalitas. Ya. Sebagaimana tadi pemohon pun juga sudah menunjukkan surat kuasanya
apa surat kuasa maaf, surat SK pengangkatan ya federasi. Nah, kami juga nanti mau dari BPJS. Ini untuk legal standing dan melengkapi berkas kami. Itu ya. Ya. Terima kasih. Nanti bisa disusulkan di persidangan yang akan datang. Ya. Terima kasih pada pemohon dan termohon. Ya. Selanjutnya kami mohon kepada pemohon untuk menyampaikan apakah ada perubahan dalam permohonannya ataukah tidak, ataukah tetap? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Perlu kami mintakan konfirmasi atau klarifikasi kepada pemohon. Ini di dalam kronologi halaman 2 dari pihak termohon sudah menerima ya? Yang surat, Surat. ya suratnya. Ya. Kronologis belum. Oh, Surat Surat, surat saja. di Ini yang di Kanwil ya Pak? Pak Ketua. ya nanti kita klarifikasi ya, mohon untuk didengarkan. Nanti kita minta jawaban dari termohon secara lisan dulu. Ya. Ya. Di dalam surat yang ditujukan kepada Komisi Formasi Provinsi Jawa Tengah, halaman 2 disebutkan bahwa sejak bulan Oktober 2022, status kepesertaan anggota kami pada BPJS Tenaga Kerja sudah nonaktif. Dengan status pembayaran iuran sesuai daftar ada 7 orang. Betul ya? Betul. Nah, di belakang Pak, di belakang huruf D halaman 4, di situ tujuan, bahwa tujuan kami memohon penjelasan dan bukti pelaporan daftar pekerja keluar oleh perusahaan serta kartu iuran perusahaan. Nah, yang kami tanyakan ini di kronologis 1.1 dan juga di tujuan ini berbeda, Pak. Yang dimaksud yang mana? Ini kita perlu klarifikasi dulu, biar nanti termohon bisa menjawab. Apakah itu yang sesuai di kronologis? Itu sudah nonaktif nomor 1 sampai nomor 7, yaitu Raden Adil Yulianto, Hidayatul, Sudirman, Hadisama, Sakin, Ngadiono, dan Heri. Nah, di tujuan panjenengan di pemohon itu memohon penjelasan dan bukti kartu iuran perusahaan. Nah, ini kan berbeda Pak tujuannya. Ya. Ya, ini yang dimaksud oleh pemohon yang mana, Pak? Izin menyampaikan Ketua bahwa untuk yang 1.1 kami menerangkan bahwa ke-7 orang anggota kami ini sudah tidak aktif sesuai dengan tanggal pembayaran iuran terakhir. Ya. Nah, untuk menguji ketidakaktifan ini disebabkan oleh siapa, makanya kami membutuhkan formulir B1, 1B PU BPJS. Ya. Harapan kami dengan adanya formulir tersebut kami bisa mengetahui alasan perusahaan kami kenapa melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS dan BPJS mengakomodir atau mengapprove permohonan dari perusahaan kami. Karena pada konteks ini anggota kami belum mengalami pemutusan hubungan kerja. Seperti itu. Nah, begini Pak. Ini tujuan ya. Jadi disesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2013 bahwasanya setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon itu harus mencantumkan salah satunya adalah tujuan. Ya, Bapak buka surat yang dari federasi kepada kami halaman 4, huruf D. Masih punya? Yang ditujukan kepada kami, Komisi Formasi Ya.
Sudah Pak, yang Yang D, huruf D. huruf D. Ya, udah. Sudah. Nah, di sini dengan apa yang tertera Bapak di dalam di muka tadi, ini mohon untuk dimengerti Pak. Apakah tujuan Bapak itu minta penjelasan mengenai status pembayaran iuran sesuai daftar nama ataukah itu sesuai yang ada tertulis di sini? Bapak baca kronologi 1.1 ya. Oke. 1.1 dan bawahnya itu sama semua. 1.1. Bahwa tujuan utama kami sebenarnya ini Pak Ketua. Jadi kami minta formulir 1B PU BPJS. Itu Tujuan. Tujuannya. Nah, berarti ada perubahan ya? Ada perubahan atau tidak? Menurut kami Tujuan tidak. huruf D. Menurut kami tidak ini. Non? Gimana? Bahwa tujuan kami memohon penjelasan dan bukti pelaporan daftar pekerja keluar oleh perusahaan atau formulir 1B PU BPJS Ketenagakerjaan serta kartu iuran perusahaan adalah untuk bahan analisa internal kami sebagai organisasi serikat pekerja yang mempunyai fungsi menjembatani dan memperjuangkan hak-hak normatif pekerja serta mendukung dan berperan aktif dalam pembangunan hubungan industrial yang harmonis, kondusif dan berkeadilan sesuai berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Kami udah bisa tahu menangkap Pak. Iya. Berarti huruf D tujuan itu kan mohon penjelasan yang ada di kronologi 1.1. Yang 7 orang itu. Iya. Apakah seperti itu? Betul. Nah, ini kurang kalimat. Jadi kami juga memahaminya kan berbeda Pak. Ya, maka ini kami klarifikasi. Baik. Ya, bahwa tujuan di dalam surat yang ditujukan oleh federasi ke kami itu adalah penjelasan dan bukti pelaporan pekerja keluar sebagaimana tercantum dalam kronologis 1.1. Apakah seperti itu? Betul. 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 Ada yang lain di majelis? Silakan. Terima kasih pimpinan majelis. Selaku anggota, saya izin untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemohon dan juga nanti termohon. Kepada pemohon, apakah pada waktu kedatangan pemohon yang 2 kali, yang pertama kan tanggal 16 Mei ya, kemudian juga datang lagi tanggal 30 Juli, yang kedua kali. Itu saudara pemohon bersama rombongan ataupun berapapun orangnya, itu apakah sudah diterima secara resmi oleh pihak termohon dan apakah menyerahkan dokumen, menyerahkan surat atau tanggapan secara lisan? Kalau ada sempat ditulis atau dicatat jawaban ataupun penerimaan itu oleh atas nama siapa, karena di sini disebutkan kan staf saja ya. Dan untuk diketahui nanti akan saya tanyakan juga kepada pihak termohon, BPJS Ketenagakerjaan ini kan juga badan publik. Apakah diterimanya mohon maaf, oleh staf itu dalam arti security-nya atau staf yang membidangi humas atau siapa? Silahkan. Baik, terima kasih. Kami jelaskan kembali bahwa kehadiran kami ke BPJS yang pertama kami bertemu dengan salah satu staf di sana, yaitu Pak Fajar dan didampingi Bu Priska, ya. Bu Priska. Kemudian kami melakukan koordinasi seputar keluh kesah kami, kenapa kepesertaan anggota kami kok tidak aktif, padahal belum ada PHK. Terus
Beliau berjanji bahwa nanti akan dibalas surat kami. Karena kami melakukan kunjungan ke sana, karena surat kami sudah terkirim tapi belum ada respon dari BPJS. Itu yang disampaikan bahwa nanti suratnya akan dibalas setelah kami sampaikan maksud dan tujuan. Kemudian setelah kita tunggu cukup lama, sampai akhirnya kami harus bersurat yang kedua kalinya. Kemudian kami menunggu lagi sekitar 2 minggu, terus kemudian kami menghadap lagi ke BPJS dan ditemui lagi oleh Pak Fajar dan Mbak Friska serta didampingi dari 2 kabid, nggih, Bu Friska, nggih. Tapi kami nggak memahami namanya. Terus dalam pertemuan itu kami juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kami butuh kejelasan terkait ketidakaktifan anggota kami disebabkan oleh apa. Karena berdasarkan ketentuan yang ada, mestinya anggota kami belum bisa dikategorikan nonaktif. Nah, namun demikian dari pihak BPJS kembali menyampaikan bahwa akan segera merespon surat kami. Kemudian selang 1 minggu kami menanyakan kembali ke salah satu PIC via chatting WA, juga waktu itu terinfokan ke kami bahwa surat balasan ke kami itu sedang dikacap, seperti itu. Sedang dikacap. Sedang di apa, Pak? Sedang dikacap, tinggal nunggu assign Oke. dari kacap. Namun demikian sampai dengan saat ini belum juga datang. Sampai dengan kami melaporkan ini belum juga terkirim ke kami. Maka atas dasar itu kami memohon kepada Komisi Informasi Publik agar bisa membantu menjembatani sehingga kami dapat informasi yang akurat. Demikian. Ya, terima kasih. Saudara termohon, apakah sudah sempat ditanyakan kepada staf di Kanwil BPJS Ketenagakerjaan itu, siapakah yang di sana itu selaku PPID-nya, Pak? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor BPJS Kanwil Jawa Tengah dan DIY Ketenagakerjaannya itu. PPID-nya sempat ditanyakankah PPID-nya di sana? Kami belum sempat menanyakan, betul. Oh, betul. Tidak tahu apakah tidak tahu malah tidak diberitahu. Tidak tahu. Oh, baik. Terima kasih kepada pihak termohon. Pertanyaan sama, Pak. Meskipun Bapak dan Ibu belum mendapatkan kuasa, sambil menunggu, karena sebenarnya ini memang harus tata caranya demikian. Namun demikian tidak menghalangi kami untuk menanyakan, karena pada prinsipnya persidangan ini atau majelis Komisi Informasi ini diselenggarakan secara cepat, murah, dan tuntas, Pak. Kalau bisa cepat, kenapa harus kita dilamakan? Pertanyaan saya adalah, selaku PPID, karena BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah dan DIY ini kan cabang dari BPJS Pusat, Pak, ya, Ketenagakerjaan. Tentunya ada penunjukan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, karena sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008, semua kantor publik setidaknya memiliki atau menunjuk pejabat atau orang yang mewakili dalam rangka pemberian informasi, apakah nanti terbuka atau tidak, itu nomor 2, kepada publik atau kepada masyarakat yang memerlukan. Nah, ini kami tanyakan dulu, Pak, apakah ada PPID-nya dan siapa atasan PPID-nya itu sebelum kita ke substansi masalahnya. Baik, terima kasih Pak anggota majelis yang kami hormati, majelis komisioner ya. Mohon maaf sebelumnya, seperti kami sampaikan tadi bahwa surat kuasa karena memang ada beberapa kondisi yang memang belum dipersiapkan. Menjawab apa yang disampaikan oleh majelis tadi, bahwa apakah ada badan penyampaian informasi ya, informasi publik. Nah, di kita kalau untuk kantor pusat ini terpusat, Pak. Kalau memang yang sifatnya memang institusi itu ada di pusat langsung, Pak. Itu di bawah hubungan antar lembaga. Jadi itu yang sebagai
koordinator untuk penyampaian informasi publik. Nah, kemudian untuk di Kanwil secara garis lurus tidak ada yang ditunjuk untuk menjadi corong, tetapi penanggung jawabnya di unit masing-masing. Kalau ini terkait kepesertaan, berarti penanggung jawab untuk mengeluarkan informasi itu ada di kepesertaan. Kalau memang itu ada di pelayanan, itu atas izin kepala kantor wilayah, itu yang mengeluarkan statement adalah bidang pelayanan. Tetapi tetap itu semua di satu pintu ada di kepala kantor wilayah, Pak. Kemudian di cabang juga demikian. Untuk di cabang juga PIC untuk informasi publik itu tetap di kepala kantor cabang. Tetapi kepala kantor cabang bisa mendelegasi kalau memang itu terkait dengan unit teknis, itu unit teknis yang nanti yang menyampaikan. Tadi seperti tadi kalau kita ada di pelayanan, itu berarti pelayanan yang menyampaikan. Kalau di kepesertaan, kepesertaan. Nah, terkait tadi, ini kan kita surat ke kantor wilayah, Pak. Ya, mengenai tadi disampaikan kronologis segala macam, ini kita juga belum mendapatkan apa permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman GPMC. Terkait terlepas ternyata ada komunikasi dengan kantor cabang sebelumnya, sebenarnya ini harus kita klarifikasi sejauh mana informasi yang bisa disampaikan secara host to host, informasi person to person, atau informasi badan to badan. Nah, terkait yang kami sampaikan tadi, memang ada beberapa case, ada komunikasi antara person to person, kemudian ada by surat. Sebenarnya yang perlu kita jawab adalah by surat, karena person to person, karena ini sifatnya kredensial yang sifatnya rahasia, kerahasiaan itu yang harus kita jaga, karena kan ini informasi publik. Itu yang harus dijaga dan tidak bisa kita keluarkan sembarang, walaupun yang memang yang berhak, seperti di sini, kan ada 7 ya yang ditunjuk. Nah, kita juga yang pada saat yang dihadir di kantor ini, apakah yang 7 ini mewakili dirinya atau mewakili yang lain? Nah, ini kan kita tidak spesifikasi, tidak kita dapatkan. Nah, terkait dengan 7 yang kemudian komunikasi, inilah yang ternyata tadi sudah kita komunikasikan Pak Ketua dan anggota, Ketua Komisioner, bahwa untuk surat memang sudah kita terima. Ternyata teman-teman kan harus mengkomunikasikan dulu ya terkait dengan jawaban surat yang disampaikan oleh teman-teman dari FSBMC ini ya. Nah, ini yang surat ini belum terjawabkan karena memang di kepala cabang ya, Priska. Ini lagi karena kepala cabang juga harus menelaah melihat dulu kronologis apa yang dimintakan oleh teman-teman pekerja, materinya sudah sesuai, kalau itu baru ditandatangan. Nah, selama itu belum ada komunikasi, belum ditandatangani, berarti teman-teman juga belum bisa mengeluarkan untuk menyampaikan kepada peserta kita. Mungkin itu Pak. Ya, baik. Ya. Saya masih belum mendapatkan hal yang benang merahnya ya. Maksud kami begini, Pak. Oke, kalau memang di situ belum tadi disebutkan tidak ada yang ditunjuk sebagai PPID, tentu kita di sini juga sedang melaksanakan fungsi juga sebagai sosialisasi, Pak. Betul. BPJS itu apapun namanya, baik ketenagakerjaan, kesehatan, adalah badan publik dan itu ada undang-undangnya. Ya. Yang kedua, tentunya di sini kan ada Biro Hukum, Pak. Ya. Kabag Hukum, Biro Hukum, ataupun yang membawahi masalah-masalah hukum terkait dengan operasional BPJS. Apapun nama lembaganya itu. Kemudian yang ketiga, tentu Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu berlaku untuk semua badan publik. Apalagi BPJS adalah badan pemerintah yang menggunakan sebagian besar anggarannya dari pemerintah dan juga menarik dari masyarakat, dalam hal ini adalah peserta BPJS kan gitu, Pak. Ya. Memang kami tidak tahu atau belum tahu terkait dengan data yang ada di dalam BPJS itu apakah itu rahasia apa tidak, kemudian tidak boleh dibuka sembarang kepada siapapun
sama seperti KYC dalam bank, ya, asuransi ataupun hal yang lain, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 pun juga sudah ada ketentuan bahwa ada pengecualian memang, Pak. Ini sekaligus sosialisasi, ya, sekali lagi sosialisasi, bukan berarti kami menggurui, bahwa ada kewajiban dari kantor publik atau badan publik apabila mengatakan itu rahasia ataupun dikecualikan, tentu harus melalui suatu frase tahapan, Pak. Ada dikualifikasikan dulu bahwa ini adalah data yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali kepada si pemohon, orang yang bersangkutan, atau ahli waris, atau oleh pengadilan, atau pada aparat penegak hukum. Nah, ini kami ingin memastikan dulu, Pak. Silakan nanti biro hukumnya, Ya. kalau perlu hadir nanti, karena kan biro hukumnya kan pasti ada, Pak. Kantornya kan tidak jauh dari sini. Mungkin tidak lebih dari 10 menit kalau lewat dari kantor wali kota itu. Ya, jadi saya berharap sebagai badan publik juga BPJS dengan segala nama besarnya, karena dulu namanya kan Jamsostek kan, Pak. Betul. Pasti dan tentu punya PIC, ya, istilahnya dari termohon PIC, tapi kami tetap menggunakan istilah PPID, Pak. PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan di situ ada atasannya. Ya. Jadi kalau tadi disebutkan masing-masing bagian, misal pelayanan, operasional, bagian klaim, bagian hukum, itu silahkan lah, itu pakai istilah dari pihak termohon, ya. Namun kami berharap karena PPID itu mewakili semua bagian, seperti semacam humasnya, Pak. Ya, mewakili bagian. Nah, itu nanti dia diberikan kewenangan, diberikan hak untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun petugas yang lain apabila diminta terkait dengan informasi yang terkait dengan data BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini sekaligus untuk memberikan semacam gambaran bahwa keberadaan majelis kami bertiga adalah untuk memastikan dulu, Pak, apakah undang-undang ini sudah dilaksanakan apa belum di jajaran, di badan layanan publik seperti BPJS Ketenagakerjaan, kantor wilayah Jawa Tengah dan DIY. Karena ini kan sudah berlaku sejak tahun 2008. Silahkan nanti Bapak konsultasi lagi, sampaikan kepada pimpinan juga, maupun mungkin ada rapat staf. Apa yang kami sampaikan ini silahkan didalami, karena kami nanti kalau menjembatani seperti tadi permintaan pemohon, kami nanti tidak akan bisa berjalan, Pak, karena proses berikutnya nanti oleh pimpinan majelis atau ketua majelis akan dilaksanakan mediasi. Ya, setelah klarifikasi ini sudah lengkap, mereka jauh-jauh datang dari Cilacap, perlu waktu 5-6 jam, ya, dibanding dengan Bapak tadi mungkin mohon maaf setengah jam sampai di sini, Pak. Ya, tentu kita harus menghargai dan menghormati kesetaraan di sini, karena sama-sama pihak di sini tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, Pak. Kecuali di sini, Pak, ya. Kebetulan kami harus di atas ini. Jadi itu kami mohon dipahami kepada pihak termohon supaya proses pemeriksaan ini berjalan lebih cepat, Pak. Lebih cepat, murah, dan tuntas. Seperti itu yang diamanatkan dalam undang-undang di mana kami bekerja. Saya persilakan kepada atau kembalikan kepada pimpinan majelis. Terima kasih. Terima kasih. Ada ya? Oke, saya satu aja kepada pemohon dan termohon. Bahwa sebetulnya sengketa ini sudah jelas bahwa pemohon ini menginginkan penjelasan mengenai 7 pekerja yang dinonaktifkan dalam kepesertaan anggota BPJS. Juga sudah bersurat, bahkan sudah bertemu dengan pihak dari termohon, ya. Yang ingin saya tanyakan, kenapa sampai sekarang balasan itu belum diberikan?
Padahal surat itu sudah, kalau melihat kronologi surat itu sudah diajukan mulai tanggal 16 Mei 2023. 9 Tanggal berapa? 9 Mei, sorry, 9 Mei 2023. Artinya sudah sekian bulan yang lalu, bahkan pemohon juga sudah bertemu secara langsung. Nah, apakah kendalanya itu ada di mana? Apakah karena hanya prosedur saja? Kalau prosedur, artinya prosedur administrasi, harus apa dan sebagainya. Nanti dari majelis akan mendorong untuk sengketa ini ke mediasi, supaya kemudian bisa untuk membicarakan tenggat waktu jawaban itu. Atau apakah memang dokumen ini dirahasiakan? Kalau dirahasiakan, memang kami tidak bisa mendorong ke mediasi, harus dilanjut pada sidang adjudikasi. Nah, saya ingin penjelasan itu saja kepada termohon. Saya persilahkan. Baik, Pak Majelis yang kami hormati, ini kembali tadi apakah ini rahasia atau bukan, ya sudah terjawab atau tidak? Ini terus terang, ini karena ini surat ke kantor wilayah, sedangkan permasalahan ada di kantor cabang, ya makanya ini kan agak ini ya. Tapi saya akan coba menjawab mengenai terkait dengan, karena juga di sini kita sempat koordinasi dengan cabang, ya memang untuk jawaban surat sudah masuk di kepala cabang untuk dijawab surat yang dari teman-teman GBMC, ya. Tetapi karena belum terkirim, sudah masuk surat yang susulan ini yang ke Kanwil, makanya saya merespon dari Kanwil merespon, udah cepet apa ini yang harus di ini. Nah, karena kita baru kita menerima Jumat Dispo, saya koordinasi dengan Priska, ini apa permasalahannya itu. Nah, atas kondisi surat yang disampaikan dari Komisi Informasi, kita dapat ternyata ada permasalahan terkait dengan proses penonaktifan. Nah, mungkin di sini bisa kami informasikan, ya, bahwa proses penonaktifan dari pemberi kerja ke BPJS itu tidak melalui surat F1, ya, tetapi secara elektronik, karena ada SWP, kita ada aplikasi sistem informasi pelaporan perusahaan, baik tenaga kerja masuk maupun tenaga kerja keluar. Nah, jadi di situ perusahaan menyampaikan dari SPP tersebut bahwa perusahaan sudah menonaktifkan untuk tenaga kerja A, B, C, D, E. Kalau di sini tadi disebutkan 7. Tetapi dari yang data yang ada di kita, itu di bulan Oktober 2022, itu sudah dinonaktifkan 4, kemudian di Desember 2022, itu 3. Jadi 7 yang disurat memang ada, tetapi tidak bersamaan. Tetapi proses penonaktifan itu juga, kalau tadi disampaikan oleh pemohon, kenapa BPJS tidak mengcounter atau segala macam, kita tidak punya kewenangan untuk menanyakan bahwa itu, kecuali ada permasalahan seperti ini, baru kita tahu. Selama tidak ada permasalahan, berarti antara pekerja dengan pemberi kerja itu clear, karena di sini tidak ada kaitan dengan BPJS. Nonaktif dan nonaktifnya peserta itu kewenangan dari pemberi kerja dan si pekerjanya, itu tenaga kerja, ya. Oke, saya potong dulu, Pak, ya, supaya bisa menggali lebih tajam, ya, karena ini sesuatu yang baru bagi kami. Itu yang menonaktifkan 7 pekerja itu dari pihak perusahaannya? Perusahaan. Oke. Langsung. Perusahaan. Posisi BPJS itu sebagai apa di situ? Kita hanya penerima untuk informasi untuk mengelola tenaga kerja yang didaftarkan, baik yang itu tenaga kerja yang didaftarkan sebagai peserta baru maupun peserta yang sudah dinonaktifkan oleh perusahaan. Itu. Nah, jadi terkait tadi mengenai ternyata di SIPP tadi, ternyata perusahaan sudah menonaktifkan 4 di bulan 10, yang 3 di bulan 12. Jadi total memang 7 seperti yang disampaikan pemohon. Nah, terkait dengan di bulan 10 itu berapa orang, bukan hanya 4 ini aja. Jadi ada beberapa kerja yang lain juga. Jadi di SIPP itu perusahaan memang bisa secara sistem itu langsung menonaktifkan dan itu diinformasikan.
Nah, sejauh tidak ada permasalahan dalam konteks antara pemberi kerja dan tenaga kerjanya, kita tidak akan masuk ke ranah itu, Pak Majelis. Karena memang itu kewenangan ada di antara perusahaan dengan tenaga kerjanya. BPJS akan masuk pada saat ternyata tenaga kerja yang dinyatakan tadi, misal 7 tadi, disampaikan oleh perusahaan ternyata ada permasalahan terkait dengan klaim, ya, kemudian terkait dengan permasalahan hukum di tenaga kerja, itu BPJS baru bisa masuk di situ. Klaim, misal ada kecelakaan, ternyata tenaga kerja sudah dinonaktifkan, tenaga kerja komplain, ya, kenapa saya dinonaktifkan? Saya ini kecelakaan, kenapa tidak ditanggung? Nah, di situ baru ada komunikasi antara BPJS dengan perusahaan. Selama itu tidak ada, BPJS tidak ini, ya berarti yang karena data yang diberikan oleh perusahaan itu data yang valid, dan itu ya, itulah yang disahkan oleh manajemen. Nah, itu Pak Majelis, Ketua Majelis dan anggota yang dapat kami sampaikan terkait dengan ajuan yang disampaikan oleh teman-teman pemohon terkait dengan informasi. Nah, terkait dengan apakah itu rahasia? Karena ini kan terkait dengan informasi data. Informasi data, karena teman-teman datang dengan informasi hanya ingin mengetahui, padahal permasalahan kan ada permasalahan pemberi kerja dengan tenaga kerjanya, ya, dengan teman-teman pemohon. Begitu data yang ada di kita, kecuali teman-teman datang, saya ini dilaporkan oleh perusahaan, upah saya yang dilaporkan sekian, dinonaktifkan bulan 10 dengan upah sekian. Benar nggak? Mereka ingin konfirmasi. Itu mereka punya kewenangan untuk itu, punya hak untuk mengetahui. Tetapi pada saat mereka datang ke BPJS, saya ingin tahu kenapa saya dinonaktifkan. Ya, saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab perusahaan dengan si pekerjanya. Karena BPJS tidak punya kewenangan untuk masuk ke ranah itu. Mungkin itu Pak Majelis dan anggota yang dapat kami sampaikan terkait dengan informasi. Ya. Baik, saya memberikan saran begini Pak, supaya sengketa ini juga tidak berlarut ya. Ya. Nanti kita masuk pada proses mediasi setelah ini Pak, ya, antara pemohon dengan termohon. Dan nampaknya kan sebetulnya termohon ini sudah siap memberikan jawaban sebatas yang tahu dan kewenangannya mengenai permintaan informasi itu. Nah, maka dari itu nanti saya berharap kemudian ini bisa masuk ke mediasi, lalu nanti ada kesepakatan kapan termohon ini bisa memberikan jawaban kepada pemohon. Perihal pemohon nanti puas atau tidak, nanti yang penting dia memperoleh jawaban terlebih dahulu dari termohon. Ngeten nggih? Saya kira gitu, Ketua Majelis, saya kembalikan. Yeah. Satu lagi, mohon maaf pimpinan majelis, saya tertarik untuk jawaban dari pihak termohon. Terlepas ini sudah memulai masuk ke masalah pokoknya atau substansi, tadi disampaikan oleh termohon sekilas tentang SIP yang tentang penonaktifan pekerja atau peserta BPJS Pak ya. Tentu pertanyaan kami ada dua Pak. Apakah bisa nanti dijelaskan di persidangan lain ataupun tadi pada saat di mediasi Pak ya. Mediasi tercapai apa tidak nanti itu nomor sekian. Terkait dengan adanya SOP internal Pak. SOP internal bahwa SIP yang diminta oleh pihak pemohon ini memang aturannya dari BPJS demikian. Karena tadi kan disebutkan sudah 2 kali dikirim surat, 2 kali didatangi. Ini kan kita era modern Pak. Ya. Dari kantor cabang sampai ke Kanwil kan kalau secara online itu mungkin tidak lebih dari berapa waktu sudah bisa Pak. Ya. Jadi tentu kan kalau tadi sebutkan ini permasalahan di cabang, kami tidak tahu, itu kami anggap itu di drop dulu lah Pak, karena kan era modern Pak, kecepatan itu sudah menjadi kewajiban. Jadi kalau tadi disebutkan ada
tata cara atau aturannya, mohon mungkin dijelaskan secara singkat, apakah memang benar ada SOP internal seperti itu dan memang demikiankah tata caranya, mulai berlakunya kapan dan apakah ada aturan hukum yang terbaru, Pak? Karena ini berlanjut kan, Pak? Berlanjut dan sebagai badan hukum publik tentu aturan-aturan sudah baku. Dan yang terakhir disebutkan tadi bahwa pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS kan pemberi kerja kan Pak? Ya. Tentu itu kan sangat valid. Nah, kevalidan itu apakah termasuk bagian dari SOP internal yang diatur dalam operasional BPJS Ketenagakerjaan? Silakan Pak. Baik, terima kasih majelis ya. Jadi terkait dengan informasi data tadi itu, SIPP itu memang ada di SOP kita. Kalau dulu kan sistemnya manual, Pak. Jadi dari ada form yang kita siapkan, sampai sekarang juga masih ada form itu. Cuma kita translate ke dalam teknologi. Jadi sistem yang bekerja, jadi si pemberi kerja atau perusahaan menginput nama kerja, kemudian tanggal lahir, nomor NIK atau nomor kepesertaannya, kemudian terdaftarnya mulai kapan, dengan upah berapa, itu ada. Jadi sistem. Nah juga SOP-nya sudah ada. Nah dari bukti yang disampaikan oleh pemberi kerja ke BPJS, begitu teman-teman menerima data, kemudian iuran masuk, itu direkon, begitu klop, itu clear, berarti valid. Data itu yang diakui. Mau dilaporkan sekian juta, puluhan juta, itu data itulah yang menjadi dasar apabila terjadi permasalahan dengan tenaga kerja, data itu yang dianggap valid. Karena itu memang data yang diberikan oleh perusahaan kepada BPJS. Nah, terkait tadi apakah BPJS itu memang sudah standarnya, ada SOP-nya, memang itu SOP. Kalau yang dulu memang manual, ya ada form yang kita siapkan, tetapi seiring berjalannya waktu, kita juga ingin memberi kecepatan kepada pelayanan kepada peserta. Salah satu bentuk pelayanannya adalah SWP. Jadi dengan perusahaan menginput di sistem, dia tidak kerja 2 kali. Mungkin di perusahaan sudah ada sistemnya, sehingga dia tinggal mengcopy ke sistem yang kita sampaikan, yang itu yang kita terima. Dibanding mereka harus menginput lagi satu-satu di form yang kita siapkan secara manual, kemudian kita juga harus menginput lagi ke sistem dengan secara manual. Dan ini human error-nya tinggi. Nah, salah satu untuk itu adalah untuk memangkas terjadinya human error pada saat penginputan. Nah, jadi sistem SIPP itulah yang kita dorong kepada peserta kita, majelis, untuk digunakan. Masih ada yang memang belum edit teknologi, masih menggunakan manual. Tapi biasa rata-rata perusahaan yang sudah seperti YMBC ini dengan tenaga kerja yang dianggap sudah ratusan, ini biasa sudah menggunakan SPP. Mereka tidak mau menggunakan manual. Pasti petugasnya akan lebih care dengan sistem sehingga mereka tidak 2 kali kerja. Jadi itu Pak Majelis, jadi terkait dengan ini SOP yang sudah ada, nanti kalau diperlukan nanti kita sampaikan teknisnya seperti apa ya, untuk di next berikutnya. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih kepada termohon. Pemohon, ya perlu kami sampaikan kepada termohon bahwa sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang 14 tahun 2008 bahwa badan publik wajib menyediakan dan memberikan atau menerbitkan informasi publik yang diminta oleh setiap badan publik. Dan juga pasal 5 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 bahwasanya kewajiban itu dituangkan dalam beberapa hal. Ya, nanti mohon untuk dipelajari karena ini suatu kewajiban. Nah, oleh karena itu sudah kita dengar ya, nanti kami mohon kepada termohon apa yang disampaikan nanti jika ini masih berlanjut mohon untuk dijawab
apa yang menjadi permohonan dari pemohon ya untuk dijawab. Ya. Oleh karena itu karena sudah ada penjelasan dari pemohon secara lisan dan termohon kami secara lisan, kami tawarkan kepada para pemohon untuk mediasi. Ya, mediasi musyawarah. Apakah pemohon bersedia untuk hari ini atau hari yang lain? Harapan kami karena lokasi kami cukup jauh, Ketua. Kalau berkenan, kami sangat berharap hari ini. Ya, dari termohon? Ya, kalau memang kita mau cepat mediasi lebih. Oke, terima kasih. Oleh karena sepakat hari ini mediasi, kami menunjuk kepada Pak Setiadi SHMH menjadi mediator sebelah kanan saya. Ya, setelah sidang ini langsung untuk diadakan mediasi. Terima kasih kepada pemohon, termohon dan juga pengunjung. Ini bahwa setiap persidangan di Komisi Informasi disiarkan secara live melalui YouTube. Ya, ini kami terbuka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ditunda. Salam. Majelis komisioner akan meninggalkan ruang persidangan.